Ron, mic rema sok ya Ron. Non rekaman. Iya ya. Gua tahu kok mic ket mate. Enggak sepi bilu dok suara dong. Udah enak, udah enak. Oh. Thank you, Pak. Jadi merekam Silahkan dimulai praktek maksimal 30 menit ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Gimana punya kabar? Alhamdulillah, pada sehat semuanya. Baik, Bapak mau absen dulu tentang kehadiran kalian. Pertama, Mas Hari hadir. Fadah hadir. Yuliatin hadiroh ya. Terus Jundiul, oh ya. Yatim Al-Huda hadir. Oh ya, di sini ada surat. Ini punya siapa? Oh, punya Rofi'i. Kemana? Oh, ya. Kapan berangkatnya ini? Oh, tadi malam. Ya, baik. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita bacakan doa sebelum belajar. Dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna. Apa itu? Ada berapa Asmaul Husna? Yaitu yang bisa jawab silahkan ajukan tangan. Oh ya, Rofi'i, ayo. 99, bagus. Beri aplaus kepada Rofi'i. Yuk. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang Asmaul Husna yang berkaitan dengan nama Allah, yaitu yang pertama adalah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Tujuan kita untuk pembelajaran ini agar adik-adik sekalian ini paham atau memahami tentang sifat-sifat yang 4 ini. Yang sudah Bapak jelaskan barusan, yaitu yang pertama apa? Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Yang ketiga, As-Sami. Terus yang keempat, Al-Bashir. Baik. Tepuk tangan semuanya. Bagus. Sekarang pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas kelompok. Yaitu sekarang dibagi 4 kelompok. 3, ada yang 4, ada yang 3. Ya. Yang pertama nanti akan ada nama kelompoknya. Yang pertama itu kelompok Al-Alim, menjelaskan tentang apa itu pengertian tentang
Al-Alim. Terus yang kelompok kedua diketahui oleh Mas Hari. Ketuanya Mas Hari ya. Yang pertama Delva. Kelompok yang pertama ketuanya Delva. Yang kedua ketuanya adalah Mas Hari. Yang ketiga ketua kelompoknya adalah Jundiul. Yang keempat ketua kelompoknya yaitu Fauzan. Fauzan tentang Al-Bashir, Jundiul tentang As-Sami. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi sesama kelompoknya. Nanti adik-adik sekalian itu maju ke depan satu kelompok. Pertama siapa? Atau Al-Alim. Yang kedua, kelompok yang kedua mempresentasikan apa itu Al-Khabir. Yang ketiga, kelompok As-Sami mempresentasikan, ya bagi kelompok ketiga yaitu tentang As-Sami. Yang keempat, mempresentasikan tentang Al-Bashir yang diketuai oleh Fauzan. Yang ketiga itu Jundiul. Namun sebelum kalian berdiskusi tentang kelompok, ayo alangkah baiknya kita tepuk semangat seperti biasanya. Seperti kemarin-kemarin sesuai dengan tema kita, karena sekarang adalah tema Asmaul Husna. Jadi Bapak langsung, kalau kau suka hati dengan asma Allah bilang Allah, kan seperti itu. Yang kemarin tentang tujuannya tentang keimanan. Terus ayo yang sekarang Bapak mulai dulu. Kalau kau suka hati dengan asma Allah bilang Allah, Allah gitu. Kalau kau suka hati dengan asma Allah bilang Allah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati dengan asma Allah bilang Allah, Allah. Baik, selanjutnya silahkan rapikan kursinya dan jadikan 4 kelompok sesuai kelompoknya masing-masing yang barusan. Bapak kasih waktu 10 menit. Silahkan. Baik, Bapak sambil jalan-jalan dulu. Ayo, kelompok A. Jangan banyak ngomong. Silahkan diskusikan tentang Asmaul Husna, tentang Al-Alim. Ayo. Ayo. Ya, sudah selesai. Ada yang sudah selesai ya. Waktunya tinggal 2 menit. Waktunya tinggal 2 menit. Ya, silakan maju ke depan untuk kelompoknya Delva Arianti. Silakan menjelaskan tentang apa itu Al-Alim. Ya, ada yang mau ditanggapi silahkan, atau ada pertanyaan dari kelompok 2 sama kelompok 3? Atau kelompok 4 mau bertanya sama kelompok 1? Oh, ada. Ya, silahkan dijawab. Bagus, 100. Untuk pertanyaan dan yang bisa menjawabnya bagi kelompok 1 yaitu kelompok Al-Alim. Silahkan kelompok yang kedua Al-Khabir. Silahkan maju ke depan. Ya, bagus. Iya, maha waspada.
Ya, terima kasih kepada kelompok kedua. Silahkan kelompok ketiga, Jundiul Islami dan kawan-kawannya, silahkan maju ke depan. Ya, terus kelompok yang keempat, Al-Bashir, maju ke depan. Bagus, 100 untuk kelompok keempat, yaitu tentang Al-Bashir. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 4, bagi kelompok 1, 2, 3, mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok 4, yaitu kelompok Al-Bashir, silahkan. Oh, tidak ada. Baik, karena tidak ada, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu Al-Alim. Ini Al-Alim, pertama, apa itu Asmaul Husna? Yang artinya adalah nama-nama Allah yang baik, indah dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, maha indah, dan maha agung. Dalilnya seperti apa? Ini dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa. Jumlah barusan sudah adik-adik ada yang menjawab bahwa jumlahnya betul. Ada 99 asma. Yang pertama, tugas kelompok pertama barusan menjelaskan tentang Al-Alim. Yang artinya maha mengetahui. Mengetahui kepada apa? Contohnya, perilaku yang mencerminkan tentang Al-Alim, pertama, selalu berusaha semangat untuk belajar. Itu contoh yang pertama. Jadi, adik-adik sekalian selalu giat. Pagi langsung mandi tanpa disuruh sama orang tua. Gitu, demi semangatnya untuk belajar. Terus yang kedua, menghargai ilmu dan para ulama. Jadi apa yang diberikan kepada oleh kiai misalnya, kita meresapnya. Apa yang dilarangnya, kita tidak melakukannya. Terus yang ketiga, senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Jadi berpikir dulu. Kadang anak-anak itu, teman-teman kalian itu tidak berpikir dulu, langsung mengambil apa tanpa berpikir konsekuensinya seperti apa. Yang keempat, selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah. Jadi misalnya adik-adik sekalian sudah nyampe waktunya sholat sebentar lagi, atau seperti yang tadi kan sudah adik-adik sudah berjamaah ke mushola barusan. Jadi tanpa disuruh oleh bagi guru, adik-adik semuanya sudah berangkat ke mushola tanpa harus ayo anak-anak sekarang waktunya berjamaah. Nah, tidak usah. Giat belajar, selanjutnya giat belajar untuk lebih menguasai ilmu pengetahuan. Meskipun tanpa disuruh oleh guru, mutalaah di rumah. Belajar di rumah. Belajar di pondok, di mushola, dan dimanapun berada. Tanpa harus ada yang menyuruh.
Itu. Dalilnya seperti apa, Bapak? Misalnya kalian antum semuanya bertanya, dalilnya seperti apa? Yang Al-Alim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Padanya siapa di sini? Kepada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat, di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Ini dalilnya. Terus berikutnya, yang kedua itu apa? Al-Khabir. Kelompok kedua barusan sudah bagus tentang presentasinya, yaitu tentang Al-Khabir. Contoh perilakunya seperti apa, Bapak? Ini. Pertama, bersikap cermat dalam berbagai tindakan. Yang kedua, menjadikan pendorong untuk semangat untuk belajar. Terus, yang ketiga, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Misalnya, ada uang di tas temannya Fauzan, misalnya di teman Fauzan. Ada uang 5.000. Jadi kalian jangan langsung, soalnya sudah kelihatan langsung mau diambil, jangan. Kenapa? Pertama, barusan sudah dijelaskan, Allah itu Al-Alim, jadi mengetahui, maha mengetahui. Yang kedua ini, Allah itu Al-Khabir, maha waspada, jadi mengetahui Allah apa yang antum semuanya ini dilakukan, baik di kelas, baik di luar kelas, baik di musala, di rumah, atau di mana saja di tempat umum. Jadi Allah itu maha waspada. Terus selanjutnya, melakukan berbagai aktivitas dengan teliti. Jadi, oh iya, saya harus melakukan ini biar nanti dapat pahala. Misalnya, saya akan membuang sampah yang ada di depan sekolah karena termasuk sebagian dari iman misalnya. Itu sambil dikaji. Terus selanjutnya seperti apa? Senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan secara mendalam. Misalnya, saya kalau seperti ini akan mendapat pahala. Kalau saya mendapat pahala, orang tua saya mendapat pahala. Misalnya seperti itu. Jelas ya tentang Al-Khabir? Baik, dalilnya seperti apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu? Dan tidaklah Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu dalilnya. Jadi Allah itu maha teliti. Seperti contoh barusan, kalau ada uang jangan ngambil. Seperti itu. Malah
ini lebih baik dikasih tahu kepada Fauzan, soalnya punya Fauzan. Gitu. Terus selanjutnya tentang As-Sami. As-Sami yang artinya maha mendengar. Contoh perilakunya apa? Beda sama kita. Kita kalau sudah jarak jauh, misalnya dari sini terus ke barat, jaraknya sudah 1 kilo misalnya, kita dipanggil kalau pakai suara sendiri tanpa alat media, alat bantu, maka teman kita tidak akan mendengar. Beda dengan Allah. Seperti itu. Contoh perilaku yang mencerminkan As-Sami seperti apa? Pertama, peduli dan mendengar serta memperhatikan orang lain. Yang kedua, memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan. Yang ketiga, peka terhadap informasi. Yang keempat, menjauhi informasi yang berbau hoax. Yang seperti saat sekarang ini. Misalnya, banyak kabar tentang hoax ketika ditelusuri ternyata bohongan. Hoax. Itu namanya hoax. Yang selanjutnya, berhati-hati dalam bertutur kata. Kenapa? Ada pepatah yang mengatakan karena lidah lebih tajam daripada pedang. Gitu. Kita tergores oleh pisau misalnya. Tergores beberapa hari, 1 minggu atau 2 minggu kita sudah sembuh. Tapi kalau kita dilukai, naudzubillah, sama lidah kita sendiri, teman kita dilukai sama lidah kita karena ucapan kita, naudzubillah, seumur hidup pasti masih ingat apa yang telah ditutur katakan kita kepada teman kita sendiri, kepada orang tua kita, kepada guru kita gitu. Pokoknya berhati-hati dalam bertutur kata. Selanjutnya, memilih informasi yang baik dan bermanfaat. Kadang pengen tahu tentang apalah, cuman carilah yang bermanfaat. Misalnya, coba saya mau tahu tentang apa itu As-Sami yang sebenarnya. Misalnya kan seperti itu. Sekarang kan zamannya sudah teknologi, beda sama seperti dulu sama Bapak. Bapak dulu itu cari referensi itu bukan di internet, buku-buku lain. Buku misalnya waktu Bapak itu masih SMP, pinjam, ada bukunya saudara misalnya tingkat yang lebih tinggi, misalnya SMA, pinjam gitu untuk cari, karena dulu tidak ada internet zamannya Bapak. Dalilnya tentang Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jadi apapun yang kita ucapkan, apalagi diucapkan di bahasa kretek di hati, itu sudah Allah mengetahui apa yang kita kretek itu bahasa Maduranya kan kretek seperti itu. Jadi Allah itu maha mengetahui dan mendengar dan maha mengetahui dari segalanya apa yang ada di bumi, di langit dan di bumi. Selanjutnya yaitu tentang Al-Bashir yang artinya maha melihat. Melihat dari apa? Meskipun antum semuanya itu ada di dalam kelas yang tidak kelihatan oleh guru, misalnya kalau guru ada di luar kan tidak kelihatan oleh guru, tapi Allah itu melihat kepada kita tentang apa yang dikerjakan kita itu, tentang di dalam kelas misalnya belajar, Allah itu melihat. Bergurau, Allah itu melihat. Menjaga diri dari perbuatan tercela. Terus selanjutnya, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu. Kita ning bah kempang polan beda beda tadi contoh punya Pak Fauzan kehilangan uang misalnya. Punya Fauzan kehilangan uang, langsung menuduh. Jundiul menuduh kepada Mas Syari ini. Itu kan berarti tidak berhati-hati. Pak,
yang mengambil barusan Mas Hari, kata Jundiul. Itu tidak berhati-hati karena Jundiul itu tidak melihat dengan sendirinya. Cuman punya apa? Rasa curiga kepada Mas Hari. Padahal di sini sudah dijelaskan. Berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu. Selanjutnya apa? Menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Anak-anakku sekalian, karena ini sudah zamannya teknologi, gunakanlah HP di rumah dengan yang positif. Game bisa saja main game, tapi dibatasi. Atau naudzubillah jangan sampai ke yang berbau pornografi. Naudzubillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah untuk melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalilnya tentang Al-Bashir itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada yang belum paham tentang sifat atau asma Allah yang 4 barusan? Oh ya, sudah paham. Baik, kalau sudah paham maka tugas berikutnya antum semuanya itu menjelaskan tentang bab 3. Ya. Silahkan. Pertemuan berikutnya tentang bab 3, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Namun, Bapak akan kasih tugas di rumah. Tugasnya nanti Bapak akan memberikan sebuah coretan atau PR kepada antum semuanya tentang asma-asma yang 4 ini. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu. Silahkan ketua kelas untuk menutup atau memimpin doa di akhir pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Shadaqallahul adzim. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampean di daerah mana, Mas? KPD Pak, masuk KDJ KPD, Pasar. ya? Tidak kuat kayaknya, Pak. Ay. Halo? Cuma ada tadi. Putus-putus, Pak ya. Pak Abdul Hadi, Eki, sampean tahu umroh kan? Telem Pak, umroh. Umroh kuliah kurikulum merdeka. Sebentar Pak, suaranya kersek